Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Mulyasi, NPM 1914231035 dari TIP 2019. Di sini saya akan membahas tentang alat pengecil ukuran atau size reduction. Nah, apa sih size reduction itu? Jadi, size reduction atau pengecilan ukuran adalah pemotongan atau penghancuran suatu bahan guna mengecilkan ukuran bahan tersebut dengan cara mekanis tanpa mengubah sifat-sifat kimianya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahan-bahan yang didapat dari alam seperti bahan hasil pertanian ataupun lainnya umumnya memiliki ukuran yang berbeda-beda atau tidak seragam. Oleh sebab itu perlu dilakukan size reduction atau pengecilan ukuran guna menyeragamkan bentuk dan ukuran dari bahan tersebut agar mempermudah proses pengolahan selanjutnya. Lalu alat-alat size reduction atau pengecilan ukuran sendiri itu ada banyak macamnya. Salah satunya yaitu crusher. Nah, contoh alat-alat crusher sendiri itu ada seperti jaw crusher, cone crusher, Dutch crusher, dan juga gyratory crusher. Nah, di sini saya akan membahas tentang alat gyratory crusher. Lalu mengapa saya memilih gyratory crusher? Sebab alat ini merupakan salah satu alat yang banyak digunakan, salah satunya di bidang pertambangan guna memperkecil ukuran bahan hasil pertambangan yang bersifat keras dan sulit untuk dihancurkan. Nah, gambaran alat dari gyratory crusher sendiri adalah sebagai berikut, yang mana umumnya gyratory crusher ini digunakan apabila diperlukan alat yang mampu menghasilkan produk dalam kapasitas besar. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian dari gyratory crusher. Nah, jadi gyratory crusher sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada sumbu tegak atau main shaft, yaitu merupakan tempat terpasangnya peremuk yang disebut dengan mantle atau head. Nah, mantle atau head ini sendiri tergantung pada spider. Nah, selain itu main shaft juga merupakan bagian yang nantinya akan diputar secara eksentrik oleh eccentric sleeve. Nah, selain bagian-bagian itu ada juga bagian spindle atau shaft, ada bevel gear, ada discharging opening, ada concaves atau shell, dan juga ada crushing chamber atau ruang remuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari gyratory crusher. Nah, mekanisme kerja dari gyratory crusher sendiri yaitu adalah full time crushing, yang mana berarti alat tersebut akan terus melakukan penghancuran atau permukaan material selama proses itu berlangsung dengan metode penghancuran secara berputar. Di sini dapat dilihat bahwa bevel gear memberikan gerakan terhadap eccentric sleeve, yang mana selanjutnya eccentric sleeve sendiri akan memberikan gerakan berputar terhadap main shaft, sehingga secara tidak langsung mantle juga akan ikut berputar. Nah, mantle bersama dengan main shaft akan bergerak secara gyratory atau berputar dan memberi gaya kompresi ke arah shell. Nah, gaya kompresi ini akan meremuk bahan dalam rongga remuk atau concave. Nah, permukaan bahan hanya terjadi ketika bahan dikenai dengan gaya kompresi. Oleh karena itu, permukaan ini disebut dengan arrested crushing. Setelah remuk, bahan akan turun secara gravity. Nah, gyratory crusher ini akan melakukan peremukan secara siklus putarannya. Jadi akan berlangsung setiap saat tanpa ada selang waktu. Salah satu kelebihan dari gyratory crusher yaitu gyratory crusher tidak memerlukan feeder sebagai pengumpan bahan yang akan masuk, sehingga bahan dapat ditaruh dengan cara ditumpuk di atasnya. Hal ini berbeda dengan jaw crusher yang sangat tergantung pada feeder untuk mengatur laju bahan yang akan masuk ke dalam crusher. Manfaat dari gyratory crusher yaitu untuk mempermudah proses pengecilan ukuran atau penghancuran suatu bahan yang memiliki sifat keras dan sulit untuk dihancurkan. Lalu manfaat lain dari gyratory crusher yaitu alat ini dapat digunakan untuk memperkecil ukuran secara dua tahap, yaitu tahap primer maupun tahap sekunder, sehingga tidak diperlukan alat lain untuk memperkecil ukuran di tahap sekunder. Kelebihan dari alat ini yaitu gyratory crusher lebih efisien dibandingkan jaw crusher, sebab gyratory crusher menggunakan mekanisme full time crushing, di mana pergerakan dari gyratory crusher yaitu berputar dan bergoyang, sehingga pengerusan berjalan secara terus-menerus tanpa ada selang waktu. Lain halnya dengan jaw crusher, di mana proses pengurusannya tidak berjalan secara kontinu, sebab pada saat swing jaw bergerak ke belakang, ada material-material yang lolos dan tidak tergerus. Sayangnya, kekurangan dari gyratory crusher yaitu alat ini memerlukan modal dan biaya pemeliharaan yang besar.
Saran saya untuk alat gyratory crusher ini yaitu sebaiknya pada proses pembuatan alat ini dibuat secara lebih maksimal lagi dan juga sebaiknya dibuat secara lebih efisien lagi agar pada proses pemeliharaan tidak lagi membutuhkan biaya yang besar. Sehingga walaupun pada proses pembelian alat ini membutuhkan modal yang besar, namun pada proses pemeliharaan alat ini dapat diminimumkan biaya pemeliharaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and cheerio.